Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan soal beserta jawaban UAS Agama Islam. Kenapa ibadah wudhu menjadi bagian ibadah yang sangat penting diamalkan? Tanpa bersuci tidak akan sah salat seorang muslim. Wudhu menjadi pembuka amal-amal lain yang terlihat lebih besar. Basuhan ke anggota tubuh saat berwudhu akan menghilangkan hadas. Basuhan yang sama juga akan menggugurkan dosa. Yang kedua, apa yang Anda pahami dengan makna zikir? Kenapa kita harus selalu berzikir kepada Allah? Allah SWT memerintahkan berzikir kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan berzikir kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang beriman itu. Semakin kuat iman, makin hebat pula zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman pun tidak akan memiliki keinginan berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kalian ketahui bahwa hati hamba-hamba Allah SWT yang beriman dibahagiakan oleh Subhanahu wa taala dengan banyak zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala." QS Al-Hadid 57:16. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadi alat yang menghapus dosa. Kita semua memiliki dosa, sehingga kita juga memerlukan zikir untuk menghapusnya. Seperti difirmankan dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 35, Allah mempersiapkan pengampunan dosa dan ganjaran yang mulia bagi muslimin dan muslimat yang berzikir. Pentingnya berzikir juga diungkap dalam hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu ada pengilapnya, pembersihnya. Pengilap hati adalah berzikirullah." HR Ibu Dunya dan Bahaki dari riwayat Said bin Sinan. Lihat At-Targhib wa Tarhib juz 11 halaman 243. Dengan hati yang bersih kita akan mudah mengakses hidayah Allah SWT. Lebih jauh lagi, zikir membawa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup. Sebagian Allah SWT menyatakan firman-Nya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikirullah. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. QS Ar-Radu 3328. Kita bahagia mencintainya. Kita bahagia mencintai ayah, ibu, anak, suami, atau istri. Subhanallah, betapa bahagianya saat kita bisa mencintai yang menciptakan cinta itu maha cinta. Dengan berzikir, kita juga berarti mengundang rahmat Allah SWT dan doa para malaikat. Allah SWT juga akan menyelamatkan orang-orang yang berzikir dari kegelapan, kezoliman, serta maksiat menuju cahayanya. Hadis dari Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudri menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah duduk atau kaum yang berzikir nama Allah, melainkan dinaugilah mereka para malaikat, dipenuhi mereka oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama mereka di hadapan malaikat yang ada sisinya." HR Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi serta membangkitkan selera ibadah dan akhlak mulia. Zikir juga menjadi benteng dari gangguan setan, dan dengan berzikir peluang kita untuk mendapatkan husnul khotimah juga semakin terbuka. Yang ketiga, apa konteks saat ini begitu marak masyarakat memiliki kalimat jihad? Coba jelaskan faktor utama dan menyebabkan terjadinya hal tersebut, dan bagaimana dengan pendapat Anda, apakah pekikan jihad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Berikan dalil nakliynya. Jihad adalah cara untuk mencapai tujuan yang baik. Jihad tidak mengenal putus asa.
menyerah kelesuan, tidak pula pamrih, tetapi jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal, karena jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut untuk mengorbankan harta dan jiwanya. Karena jihad harus dilakukan dengan modal, maka mujahid tidak mengambil tetapi memberi, bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah, karena jihad diperintahkan semata-mata demi Allah. Apabila jihad bertujuan untuk mengambil harta rampasan perang, jihad menjadi titik tolak seluruh upaya, karena jihad adalah puncak segala aktivitas. Jihad bermula dari upaya mewujudkan jati diri yang bermula dari kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang paksaan, karena itu mujahid bersedia berkorban dan tidak mungkin menerima paksaan atau melakukan jihad dengan terpaksa. Dalil jihad: berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Hajj 22:78. Sesungguhnya orang-orang yang beriman berjirah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS Al-Baqarah 2-218. Yang nomor 4, bagaimana awal mula lahirnya dalam sejarah Islam? Apa yang Anda pahami dengan istilah arbitrase? Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasa iptek untuk menjadi sarana ibadah. Upside adalah cara untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan atas dasar sesuatu perjanjian yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian upside. Yang nomor 5, bagaimana pendidikan akhlak yang ideal menurut Anda? Pendidikan yang ideal itu sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendaknya secara mulia atau sebagai kebiasaan untuk moral, sosial, dan etika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.